Yang pertama, sebelum kita membuat video animasi video Sparkle ini, mungkin ini juga kalau prinsip umum ya di dalam membuat animasi pembelajaran. Yang pertama itu ada namanya storyline atau yang ada istilah juga storyboard ya, apalah istilahnya. Intinya sama, intinya membuat alur ya, alur dari konten yang akan kita sajikan sehingga nanti urutannya bisa mudah dipahami. Ya, kita lihat bagaimana isi kontennya, isi storyline-nya. Ya. Dari setiap slide yang kita buat itu harus ada apa isinya, yaitu ada contohnya itu ya. Alurnya pertama opening, biasa ya opening, harus setiap konten video itu harus ada opening, title-nya. Terus kemudian di situ apa isinya, misalnya ada logo, ada teks. Terus kemudian ada narasinya, kita tambahi kayak ini barusan ini ya video yang saya buat tadi ini saya mengisi voice over-nya langsung di sini. Jadi kita tidak pakai editing video lagi, cukup di sini. Mirip PowerPoint sebenarnya. Tapi di sini lebih enak ngisi voice over-nya ya. Termasuk ada ngasih musik instrumen misalnya. Nanti bisa kita kecilkan, kita atur lah. Ya, jadi di sini storyline-nya atau alurnya itu sampai di durasinya berapa satu slide itu. Nah itu misalnya 4 detik misalnya. Jadi ada sebuah prinsip ya kaidah dalam konten video itu ketika di share di sosial media ataupun di media share itu yang powerful ya. Jadi itu menurut risetnya itu adalah 2 menit. Jadi kalau kita men-share sebuah video yang lebih dari 2 menit, ya, misalnya konten pembelajaran kita itu banyak misalnya, itu bagusnya adalah dipotong-potong. Bukan sekali share 15 menit atau sampai setengah jam, audiens atau anak-anak atau orang dewasa pun misalnya akan males gitu ya, akan kok lama banget. Jadi dalam kaidah video animasi itu ada sebuah patokan. Apalagi kalau kontennya itu kita share di Instagram misalnya atau di media share yang lain ada sebuah parameter powerful video itu akan mudah dicerna dan diingat oleh orang yang melihat ada durasi powerfulnya. Ya rata-rata para risetnya itu 2 menit itu yang paling maksimal ya paling bagus. Makanya kita harus membuat storyline ini alur dalam video kita itu sebelum kita membuat sebuah video di video Sparkle ini. Ini yang pertama yaitu membuat storyline. Jadi per slide-nya itu sudah kita rancang. Ya, makanya nanti ketika kalau enggak biasanya tertulis juga bisa ya kita buat orek-orekan gitu ya pakai buram itu misalnya slide 1. Jadi kita membuat desain dulu. Jadi ketika kita nanti pindahkan akan sangat cepat tidak ngarang dan terstruktur. Ini langkah yang pertama, membuat storyline. Nanti Bapak Ibu bisa ngunduh di channel MST ya. Sudah saya buat video materi ini ya, jadi tidak perlu ditulis. Memang. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya kita pause ya. Jadi enaknya Sparkle ini bisa kita pause gini ya seperti video itu. Ketika ngajar pun bisa pakai semacam ini. Karena kalau hanya video mengalir gitu kan susah disimak juga kecepatan. Nah yang kedua setelah kita membuat storyline-nya, urutan tampilan per layarnya, kita menyiapkan gambar-gambar ya. Baik gambar yang ada jadi di video Sparkle ini sudah disediakan di sana. Ya, di sana sudah ada gambar-gambar banyak sekali, baik yang offline ataupun online. Jadi kalau yang online itu biasanya untuk kulaan. Maksudnya kulaan itu kalau mode online di video Scrap ini seluruh asetnya itu lengkap ya, jadi lengkap. Bentuk tangannya, bentuk pensil yang untuk nyeket dan sebagainya. Nah kalau misalnya kita gambar yang mau kita custom, misal kita mau bikin sendiri bisa.
Ya, pakai yang paling bagus sih pakai Adobe Illustrator, atau kalau paling gampang ya pakai PowerPoint lah kita misalnya, atau gambar JPEG atau PNG ya. Sebenarnya pakai SVG yang paling bagus, detail. Tetapi agak susah ya kalau yang ingin belajar Adobe Illustrator atau Corel, atau apalagi ya satu lagi itu yang Inkscape ya, itu bisa untuk memproduksi konten yang berextension SVG. Tapi kalau yang paling mudah ya pakai PowerPoint bisa ya. Nanti di save as-nya itu PNG ya, yang lebih bagus. Atau gambar GIF. Nah, gambar GIF bisa masuk di sini, bisa ya. Gambar GIF. Ya, jadi ini konten-konten misalnya dalam sebuah pembelajaran, misalnya gambarnya tidak ada di video script yang disediakan di sana, kita nyari sendiri, mengupload sendiri, atau kita membuat konten sendiri pakai Corel atau pakai PowerPoint bisa. Ya, paling cepat pakai PowerPoint sebenarnya. Ya, jadi itu yang kedua, menyiapkan gambar dan audio. Audio ini ya instrumen yang pas ya. Meskipun di video script Sparkle ini ada koleksi audionya. Ya. Ini langkah yang kedua. Kemudian kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, kita menginstal aplikasi Video Scribe. Bisa diunduh langsung di web resmi dari Video Scribe. Oke, yang ketiga, ya asumsinya kita sudah punya video scribe-nya ya. Ini kita lewati dulu, tapi sebagai info untuk video scribe Sparkle ini memang ada yang versi berbayar, ya nggak mahal sih, tapi juga yang trial. Ya. Nah nanti yang saya share tadi itu yang versi trial aja, yang 7 hari. Nanti bedanya dengan kayak punya saya ini kan sudah ada tulisan trialnya gitu ya. Ya kalau yang versi tengah-tengah nggak saya share. Jadi itu yang ketiga. Jadi sebelum kita buat video script, konten sudah kita siapkan dulu sehingga ketika kita menginstalasi tinggal cepat. Kemudian di Sparkle ini, di video script Sparkle ini juga ada template ya, Bapak Ibu. Ada template, tinggal kita mengganti kayak ini yang saya buat ini kan ini template. Bisa kayak rel itu template, saya ganti aja isinya. Ya, jadi mirip PowerPoint sebenarnya. Template bisa juga kita bikin bebas karena ini kan konsep video script Sparkle ini kayak papan tanpa batas, kayak tidak per lembar-lembar kayak PowerPoint enggak. Tapi dia papan lebar ya, nanti kita lihat ya di aplikasinya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian yang keempat, memasukkan aset visual. Ya, lah disinilah yang penting dalam video script Sparkle itu ketika semua konten urutannya sudah kita buat, terus kemudian asalnya sudah lengkap, tinggal kita seni dan kreativitas kita di dalam mengemas ya. Ya, disinilah nanti yang sering banyak lomba bagaimana membuat animasi itu lebih menarik, lebih unik ya, dan pesan-pesan yang kita sampaikan itu bisa mudah diingat. Jadi intinya kreativitas itu dan dalam menyajikan atau uniknya ini ya, memudahkan audiens atau peserta didik kita itu mudah mengingat. Jadi intinya kan mudah mengingat. Kalau biasa-biasa saja kayak PowerPoint terus itu kan lama-lama tidak jenuh ya, paling kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau dengan video scribe Sparkle ini ada efek tangan, ada efek sket, ada kayak orang yang dan sebagainya, itu kan menjadi terasa videonya itu spesial ya, unik ya. Ya kita lanjutkan, ini yang terakhir. Nah itu. Ya,